Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Di sini saya dengan nama Muhammad Daniel Wahyudi, NPM 20 2101 0068, kelas D, program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi terkait dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Adapun kali ini saya mengambil judul yaitu Metode Hukum Islam. Baik, kita akan masuk pada pembahasan. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum tafkili dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-i'tida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mukabbih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. At-takhir, fakultatif, ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan dan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tanzih, nad, dan ibahah. Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan kepada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zonni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qad'i, yang qad disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zonni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut dengan sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani' adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga mani'. Tafsir. Salah satu metode pengalihan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melakukan pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut.
Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan at-taqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa, dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal pikiran para fuqaha atau ushuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan metode hukum Islam, yakni tadi sudah dijelaskan bagaimana metodenya dan sampai akhirnya kita menjelaskan tentang ijtihad. Itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.